Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Psikotronika, ayo mandiri pasti bisa. Apa kabar Anda pemirsa hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan segala aktivitas Anda pun juga lancar. Bahagia sekali saya hari ini, Hanif Miftahudin, kembali hadir menjumpai Anda dari Hotel Gracia, Jalan S. Parman, nomor 29 Semarang, untuk menyapa dan menyuguhkan sebuah dialog yang selalu hadir untuk Anda yang sudah kesekian kalinya hadir ke hadapan Anda di Psikotronika. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita belajar ilmu kehidupan ala Psikotronika. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di depan kita, yang sudah tidak asing lagi, penemu sekaligus guru besar dari Psikotronika. Apa kabar Pak Arif? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, mari kita akan membahas tentang ilmu kehidupan ini ya. Namun sebelumnya pemirsa, kita saksikan dulu cuplikan video yang berikut ini. Ya, jadi konsep psikotronika itu bukan hanya aspek keamanan, bukan hanya aspek kesehatan, tetapi juga aspek bisnis. Ya, jadi ilmu psikotronika itu integrated. Ya, jadi tiap orang tuh harus punya kemampuan bela diri, punya kemampuan pengobatan dan termasuk bisnis. Dan kebetulan hari ini kita baru mempelajari S2 bisnis. Perbedaannya adalah di mana di situ kita mendalami teknik-teknik tentang bisnis agar barang kita laku, agar kita bisa meyakinkan orang ya dengan kemampuan kita, dan juga merubah mindset kita yang selama ini kita lebih banyak senang bekerja pada orang lain, kita rubah menjadi entrepreneur. Dan di samping itu juga Anda bisa dilatih menjadi konsultan bisnis nantinya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk aplikasi yang diberikan dalam teknik S2 bisnis menunjang agar dia menunjang kemampuan dalam berbisnis ya, sehingga apapun barang ataupun jasa yang ditawarkan dengan konsep ini dia bisa menjadi lebih mudah dijualnya, dan juga kita harapkan sistem ini membuat menjadi pebisnis yang barokah. Ya, jadi konsep ini juga ada materi yang menyangkut karir ya, mereka yang bekerja ya, bagaimana tadi cara meeting yang baik, cara lobby yang baik itu pasti menunjang pekerjaan dia, dan cara meyakinkan orang ya, dan juga mendeteksi kejujuran orang dalam bicara, dan kita diajarkan bagaimana bicara dengan yang baik, dengan orang yang baik ya, dengan membaca karakter orang ya. Dengan demikian keterampilan ini juga bisa menunjang orang yang saat ini bekerja untuk menunjang karir supaya dia bisa dipercaya atasannya, dan insya Allah dia bisa dapat promosi jabatan lebih cepat. Dengan Ibu Dwi Pawestri Ningtyas, tapi biasanya dipanggil dengan Tias gitu saja. Saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga ada kesibukan lain dengan ini jamu tetes herbal Soman di situ. Kemudian juga organisasi lah. April 2010. Jadi ya. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, kesehatan, karena di sini dengan psikotronika itu kita selain bisa mengobati diri sendiri, kita juga bisa keluarga maupun orang lain. Kemudian keamanan, karena di sini juga ada bela diri, sehingga kita bisa proteksi diri, proteksi rumah kita sendiri. Kemudian dengan bisnis, kita bisa memajukan usaha kita dengan energi yang positif seperti itu. Kemudian juga untuk keamanan kita bisa proteksi dengan proteksi itu. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Yeah. Semuanya dari pengobatan, bisnis maupun bela diri. Itu semuanya sudah saya terapkan semua. Kalau pengobatan memang saya lebih memang ke pengobatan ya. Pengobatan, jadi untuk pengobatan sudah sering itu baik keluarga, teman maupun saudara yang jauh itu sudah bisa ini. Kemudian juga mereka konsumen Soman itu kalau memang mereka butuh saya bantu dengan terapi pengobatan, juga saya bantu dengan terapi pengobatan supaya cepat pulih dari sakitnya. Kemudian dari ini bisnisnya juga itu dari awalnya Soman itu
pada awalnya saya hanya 1 bulan itu hanya 1 dos, yaitu isi 10 botol ya. Tapi alhamdulillah sekarang berkembang, untuk 1 harinya bisa 1 dos lebih, bahkan kadang-kadang 3 dos juga ini. Itu dengan ikut psikotronika. Jadi di sini tanpa ada klinik maupun yang lain, hal-hal yang lain. Jadi ini murni energi kita sendiri yang Ya, pemirsa, video tadi adalah cuplikan sekilas dari aktivitas pelatihan psikotronika dan akan kita bahas tema pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana ilmu kehidupan itu kita pelajari. Dan berbicara mengenai ilmu, kalau kita belajar ilmu sekolah saja ternyata belum cukup karena itu hanya bersifat normatif dan orientasinya hanya sebatas nilai, kemudian kebanggaan, gelar dan seterusnya. Namun ketika kemudian terjun ke dunia kerja atau dunia nyata, mereka akan menemukan banyak sekali persoalan, mulai dari karir, bisnis, kemudian ekonomi, bahkan ke sosial masyarakatan pun mereka akan temukan banyak sekali persoalan. Tepat kiranya Anda menyaksikan kayak kita hari ini, kita akan membahas bagaimana ilmu kehidupan itu kita pelajari ala psikotronika. Baik, namun sebelumnya mungkin ada sebuah reasoning begitu, bagaimana ilmu kehidupan ini kemudian Pak Arief angkat sebagai sebuah topik yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa Pak Arief yang mendasari? Ya, selama ini kita mengenalkan ilmu sekolahan, di mana pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai sarjana. Betul. Mereka sifatnya normatif, tadi dikatakan bahwa kita mengandalkan nilai, ya, lalu juga mengandalkan ijazah, bahkan gelar dan sebagainya menjadi kebanggaan keluarga. Tapi setelah terjun mereka akan mengalami kesulitan. Sehingga dalam konteks bekerja, berumah tangga, bahkan dalam karir pun bermasalah. Termasuk juga mereka yang terjun dalam bisnis. Nah, diharapkan dalam psikotronika kita ingin membekali supaya melengkapi apa yang telah ada. Ya, nggak cukup kita belajar di sekolah. Diharapkan kita menggunakan ilmu kehidupan supaya bisa mengatasi semua problem-problem yang ada di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, dalam psikotronika diharapkan bahwa kita akan menggali potensi kita agar mampu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, baik masalah aman, sehat, sejahtera. Karena dalam ilmu kehidupan kita dibutuhkan suatu kemampuan untuk mengatasi segala problematik. Terutama dasar hidup adalah aman. Jadi dimanapun kalau kita tidak aman, otomatis kita banyak masalah. Nggak mungkin kita bisa bekerja baik, termasuk juga untuk produktivitas dan sebagainya. Betul. Kedua, kita harus sehat, supaya tubuh kita cepat memperbaiki diri, revitalisasi, supaya punya stabilitas tubuh yang baik, sehingga kita lebih cerdas dalam kehidupan. Lalu juga aspek sejahtera. Ya, otomatis kita punya kemampuan nilai tambah tinggi, supaya bisa menghidupi, supaya hidup kita tidak dalam kemiskinan. Supaya ini yang diharapkan. Jadi setiap orang harus memiliki ilmu kehidupan supaya melengkapi ilmu-ilmu yang selama ini ada. Oke. Itu. Dan
Itu artinya bahwa tadi jawaban dari Pak Arya ketika mengenai ilmu sekolah itu bersifat melengkapi, itu artinya bahwa ilmu normatif ini tetap kita butuhkan begitu ya. Betul. Bukan kemudian tidak penting sama sekali begitu Pak Arif ya. Masih sejalan tetap ya, masih bisa saling melengkapi. Termasuk juga bagaimana ketika kita belajar bisnis, ada sekolah bisnis Pak Arif contoh kita ambil. Kemudian bagaimana kita mendapatkan teori berbisnis, apakah itu sudah cukup? Apa masih perlu apa yang disampaikan Pak Arif tadi terkait dengan ilmu kehidupan? Ya, selama ini kan kalau kita dalam kehidupan sehari, terutama dalam konteks bisnis ya, karena ada unsur-unsur yang belum dilengkapi di sekolahan, belum diajarkan, terutama aspek tadi masalah karakter manusia, ya menyangkut juga attitude, ya akhlak dan sebagainya, ya karena di dalam dunia bisnis itu banyak sekali tipu menipu, bohong, manipulasi yang cenderung akan merusak bisnis kita, bahkan kadang-kadang kita menjadi cepat bangkrut karena persoalan seperti itu. Nah, otomatis kan timbul suasana yang nggak enak kalau kita ditipu dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan psikotronika kita punya kemampuan mendeteksi karakter orang, termasuk juga dalam konteks kerjasama, sehingga terhindar dari usaha tipu menipu dalam konteks bisnis seperti itu. Ini yang menjembatani kita untuk bisa hidup lebih baik. Oke, ya pemirsa, satu contoh tadi berbisnis adalah satu dari sekian banyak ilmu kehidupan yang memang harus kita pelajari. Masih banyak sekali ilmu-ilmu kehidupan yang memang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Psikotronika dan tadi sudah diungkapkan bagaimana satu contoh ini membuktikan bahwa emang ilmu kehidupan dalam berbisnis memang sangat dibutuhkan. Dan masih banyak sekali ilmu-ilmu kehidupan lain yang akan kita kupas, namun sebelumnya bahwa sangat penting sekali membutuhkan adanya sebuah karakter, di mana ilmu psikotronika pun juga akan membekali kita sebagai manusia yang lebih berkarakter lagi melalui ilmu-ilmu yang sudah dikaji begitu. Dan Pak Arif, bagaimana ini manfaat ilmu kehidupan ini yang nantinya kemudian akan mengantarkan seseorang, bahkan kita sendiri untuk menjadi lebih berkarakter lagi? Ya, selama ini lembaga pendidikan, ya sekolahan mulai dari SD, SMP, SMA itu sampai universitas cenderung tidak membentuk karakter diri. Ya, akibatnya apa? Hasil output dari pendidikan kita tidak memiliki kualitas karakter manusia. Betul. Dalam psikotronika kita ingin membentuk manusia yang berwatak khalifah, pemimpin, supaya dia memiliki suatu dasar kehidupan yang mandiri. Betul. Kedua, dia cerdas dan jujur. Nah, ini yang diharapkan dalam psikotronika. Karena lembaga pendidikan kita cenderung menghasilkan karakter-karakter yang tidak memberikan dia hidup lebih baik. Ya, terutama aspek berwatak bebek, banyak pengangguran, ya, intelektual, bahkan bekerja ya sebagai pegawai dan sebagainya dan tidak ada peningkatan. Kedua juga berwatak serigala, mereka cerdas, otomatis rakus dalam kehidupan sehingga terjadilah koruptor di mana-mana seperti itu. Nah, diharapkan kita ingin memperbaiki akhlak ya, dengan psikotronika kita ingin membentuk karakter yang baik, yang punya kepribadian khalifah supaya dia bisa memiliki budi pekerti yang baik sehingga dalam konteks keluar dari lembaga pendidikan dia bisa menjadi orang yang baik sebagai dasar untuk berbuat baik. Ini yang diharapkan. Sehingga dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita tidak akan menemui namanya konflik, tidak ada lagi namanya amarah, tidak ada lagi namanya saling tipu dan berbuat kejahatan. Ini diharapkan di psikotronika. Jadi perbaikan mentalitas karakter dulu yang dibenahi menjadi karakter yang khalifah, karakter yang memiliki karakter yang baik seperti itu. Namun sekarang kalau kita berbicara mengenai karakter pribadi seseorang ketika kemudian dia setelah lulus sekolah ini, mari kita berbicara mengenai ilmu sekolah ini. Dia sudah dibekali dengan berbagai ilmu, kemudian orientasinya adalah nilai. Kemudian di kehidupan nyata di dunia kerja mereka berorientasi bahwa yang nilainya bagus ini dapat kerja begitu. Jadi akhirnya karakter-karakter mereka yang seperti inilah yang kemudian menjadi paten begitu. Bagaimana kemudian Pak Arif bisa merubah mereka seperti itu? Nah, dalam psikologi kita rubah mindset supaya bahwa kita mengutamakan proses ketimbang hasil. Selama ini lembaga pendidikan kita itu mengacu pada hasil, nilai, ya. Bahkan proses itu diabaikan sehingga orang hanya mencari nilai tertinggi.
Dalam psikotronika kita ingin mereka merubah mindset supaya yang kita inilah prosesnya. Betul. Bagaimana dia melatih diri, mengasah diri agar memiliki pribadi yang punya kecerdasan dan kejujuran dan ketangguhan. Karena dalam psikotronika pun diberikan kemampuan untuk memiliki ketangguhan menghadapi kehidupan nyata, terutama menghadapi orang-orang yang jahat ya dan sebagainya, sehingga dia bisa menyelesaikan semua masalah kehidupannya. Jadi bukan hanya teori tetapi juga aspek-aspek kemampuan yang kita berikan. Baik. Sebagai dasar dia untuk berpijak setelah training dia bisa mengaplikasikan dalam keseharian seperti itu. Ya, baik. Sekarang kalau kita berbicara mengenai aspek bekerja ini, kita kalau tidak ada ilmu kehidupan Pak Arif, bisa dipastikan bahwa kita tidak akan bertahan lama. Bahasa kasarnya kalau kita bekerja mungkin akan cepat kali dipecat begitu, pindah ke sana pecat lagi begitu. Ini kira-kira bagaimana nanti bisa jadi problem solving untuk persoalan ini? Ya, saya katakan selama ini orang itu bekerja, hanya bekerja, tidak ada suatu etos kerja. Sehingga akibatnya apa? Mereka hanya mengikuti alur kerja seperti pergi pagi, pulang petang, lalu tidak ada prestasi. Dan mereka hanya mengadakan cukup dengan gaji sebagainya. Ya, dalam betul. psikotronika kita ingin motivasi mereka untuk memperbaiki etos kerja supaya hidup adalah bekerja adalah bagian dari ibadah, sehingga tidak dikotori dengan perbuatan-perbuatan korupsi, manipulasi dan sebagainya. Kedua juga yang dia capai itu prestasi. Ya, prestasi kerja, sehingga otomatis perusahaan tersebut senang sama dia dan kita akan mendapatkan karir yang baik. Termasuk juga dalam sosial pergaulan sesama rekan kerja, baik sebagai atasan dia menghormati dan tidak menjelek-jelekin atasan, dan juga dia banyak teman, tidak menjadi teman yang tidak baik, sehingga otomatis teman disenangi orang, sehingga otomatis menjadi pribadi yang banyak teman. Nah, ini yang akan kita perbaiki. Jadi bukan hanya ansih dia punya kemampuan bekerja, tetapi juga dalam aspek interpersonal dia lebih bagus, attitude dia bagus, termasuk juga semangat bekerja, termasuk juga moral dia lebih bagus, sehingga otomatis tidak terjadi namanya suka menjilat atasan, kadang-kadang suka menekan bawahan. Nah, ini problem karena ilmu ini tidak diajarkan dalam konteks sekolahan. Betul. Nah, kita butuh ilmu-ilmu seperti ini supaya mereka itu bisa bekerja, berkarir dengan baik dan meningkat. Jadi selama ini kita kadang-kadang menjadi manusia yang hanya sekedar bekerja, dan apabila prioritas perusahaan mau ada semacam PHK, kita nomor satu. Nah, itu. Karena apa? Dianggap tidak produktif, tidak berkualitas. Nah, perusahaan akan senang kalau kita punya kemampuan, ya, supaya mereka sebagai aset ya untuk memajukan perusahaan, dan mungkin menjadi karyawan teladan. Ini diharapkan dalam psikotronika. Dan tentunya juga bekerja pun akan bertahan lama begitu ya, tidak kemudian sebentar-sebentar dipecat begitu. Betul. Pak Arif ya. Baik, ini adalah satu contoh kecil dari aspek berbisnis atau bekerja begitu. Kalau kita ambil contoh untuk kehidupan keluarga ini Pak Arif. Mereka yang belum punya ilmu, belum punya bekal, kemudian memutuskan untuk berkeluarga. Tidak jarang yang dari mereka kemudian akhirnya bercerai Pak Arif. Betul. Kira-kira bagaimana ini? Nah, dalam ilmu kehidupan kita butuh suatu analisa dalam mencari jodoh ya, terutama melihat karakter calon kita ya, dan juga punya kepribadian. Dengan demikian kita tidak salah pilih, itu pertama ya, karena akibat salah pilih otomatis akan salah semua itu, sehingga menjadi neraka. Karena apa? Selama hidup dia harus menyatukan dua perbedaan, dan itu sering terjadi masalah. Ya, apalagi kalau sudah jalan ya, akibatnya apa? Cekcok terus. Mulai dari cekcok masalah ketersinggungan, ya, kecemburuan, ekonomi, dan banyak hal. Itu banyak mempengaruhi dalam keluarga. Tapi kalau kita memiliki ilmu kehidupan, otomatis kita memilih pasangan kita yang baik, sehingga dalam berkeluarga kita akan menjadi keluarga sakinah mawaddah. Termasuk juga kita menjadi contoh teladan. Betul. Sehingga di mana dalam psikotronika di situ butuh keteladanan seorang kepala keluarga, bertanggung jawab ya terhadap anak istrinya. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga otomatis dia membina keluarganya, benar-benar menciptakan keluarga yang mandiri dan tidak menyebabkan saling bergantung. Nah, selama ini itu saling bergantung, sehingga apabila terjadi sesuatu akan hancur semua. Nah, diharapkan dalam psikotronika kita akan membentuk keluarga yang mandiri, ya, saling bekerja sama. Jadi antara suami istri itu sinergi sifatnya, tidak saling bergantung. Dan juga kita mendidik anak kita menjadi anak yang mandiri juga, supaya antara bapak, ibu, dan saling bahu-membahu untuk membina keluarga yang benar-benar kuat, baik secara mentalitas termasuk juga aspek ekonomi, ya, sehingga saling membahu, ya, dan lebih kuat lagi, sehingga dia bisa menikmati
dan menjadikan keluarga sebagai surga dunia, seperti itu. Luar biasa. Dan ini yang disampaikan Pak Arif adalah ilmu kehidupan bagi mereka yang mungkin belum menikah, Pak Arif ya. Ya. Intinya bahwa bagaimana kita melihat pasangan kita. Sekarang bagaimana yang dia sudah berkeluarga ini Pak Arif. Dia sudah berkeluarga dan baru akan mempelajari ilmu kehidupan berkeluarga. Ya, memang kadang-kadang kita sudah terjadi seperti itu. Nah, paling tidak kita ingin merubah pola pembinaan keluarga sehingga menjadi keluarga yang baik. Jadi dimulai dari kepala keluarga sendiri menjadi perilaku pribadi yang tidak suka marah, tidak suka kekerasan, ya, dan merupakan tanggung jawab dia, ya. Dengan demikian dia akan dicontoh, ya. Dengan demikian anak istri kita akan mencontoh, sehingga menjadi suatu keluarga yang baik seperti itu. Jadi tidak ada lagi namanya cekcok, tidak lagi yang namanya saling cemburu, saling percaya. Ini kita tanamkan dalam psikotonika. Karena dalam psikotonika itu kita berlandaskan positive thinking, prasangka baik. Dan juga keikhlasan, sehingga dalam mengaruhi rumah tangga kita benar-benar ikhlas. Tidak ada lagi pamrih, ya, tidak ada lagi namanya fungsi-fungsi, tetapi juga saling membantu, saling melengkapi. Betul. Ya, apabila ada halangan, cepat istri mengambil peran atau sebaliknya. Dengan itu yang kita harapkan, sehingga saling tolong-menolong, saling bekerja sama untuk membentuk keluarga yang baik. Oke, luar biasa. Ya, dan sekarang pemirsa, ketika Anda berprofesi sebagai pedagang, tidak menutup kemungkinan bahwa Anda akan menemukan sebuah masa di mana Anda akan merugi. Ini tepat kiranya ketika Anda mencoba flashback bahwa ilmu kehidupan harus Anda buka lagi, apakah sudah didapatkan apa belum. Nah, ini kira-kira Pak Arif bagaimana ketika ternyata berdagang tanpa ilmu kehidupan pun juga nanti dampaknya akan sangat parah sekali. Tidak hanya bangkrut, mungkin akan tutup langsung begitu ya. Bagaimana Pak Arif? Ya, jadi bisnis berdagang tanpa ilmunya bangkrut, ya. Jadi kita butuh ilmu kehidupan supaya kita bisa lebih cerdas dan kreatif dalam kehidupan kita dalam berbisnis, terutama dalam aspek tadi menciptakan suatu peluang-peluang baru, termasuk juga produk-produk baru dan sistem pembicaraan yang baru. Jadi tujuan kita menjadikan bisnis kita itu barokah. Jadi otomatis kita akan menimbulkan rasa trust daripada konsumen atau para pelanggan kita. Karena dalam psikotonika itu kita dilatih bagaimana memiliki suatu tujuan, bagaimana pelanggan adalah raja, ya. Dengan demikian kita menciptakan pelanggan dan menjaga pelanggan. Itu yang diajarkan psikotonika. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang disenangi pelanggan. Otomatis semakin banyak pelanggan kita, semakin otomatis banyak pembeli. Begitu ya. Kedua juga kita menjaga hubungan itu dengan baik, ya, sehingga timbul hubungan yang panjang. Karena berbisnis itu panjang, ya. Termasuk juga kita tidak hanya aspek keuntungan, tetapi juga aspek sosial yang kita kembangkan supaya ada suatu balance, ya, di mana jangan sampai kita orientasi kepada keuntungan semata, tetapi ada bagian yang harus kita sisihkan bagi nilai-nilai sosial kita supaya barokah. Sehingga otomatis termasuk juga dalam konteks kalau kita punya anak buah, ya, jadikan anak buah itu sebagai aset perusahaan supaya bisa lebih baik lagi. Kira-kira untuk psikotronika ini ada nggak perhatian terhadap produk dagangnya sendiri? Karena Pak Arif mau tidak mau mereka akan interest ketika produk dagangnya pun juga luar biasa. Ya, kita punya kemampuan untuk seperti daya tarik, ya, terutama untuk aura produk sehingga barang kita menarik, termasuk juga dalam konteks lingkungan tempat usaha kita supaya orang positif, ya, dan juga daya pancar supaya orang menarik sehingga banyak orang datang, termasuk performance kita. Semuanya dalam psikotonika diajarkan namanya mandi power supaya menjadi pribadi yang menarik dan banyak orang senang. Itu dasar dari bisnis kita, sehingga otomatis mereka akan senang kepada pribadi kita, ya, dan mereka akan terus senang membeli barang dagang kita dengan baik seperti itu. Ya, dan pemirsa, masih banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang akan kita kupas bagaimana ilmu kehidupannya berperan di sana. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.
Setiap manusia pasti mempunyai sisi baik dan sisi buruk, kadang berbuat baik dan ada kalanya kita berbuat yang kurang baik. Sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran, tentu saja menginginkan kehidupannya di dunia bermanfaat dan terus ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk itu, Psikotronika hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi agar setiap manusia menjadi lebih baik dari hari ke hari. Psikotronika mengajarkan kita untuk selalu berpositif thinking dan selalu ikhlas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Salam Psikotronika. Baik pemirsa, saat ini saya berada di salah satu hotel di Kota Semarang di mana akan dilaksanakan training Psikotronika bersama Bapak Tubagus Arif Hendrawan. Ingin tahu seperti apa pelatihannya? Langsung saja kita bergabung bersama mereka. Ya, psikotronika suatu metode untuk pemberdayaan diri setiap orang agar dia mampu menggali potensi yang Tuhan berikan pada manusia, ya, agar dia bisa membekali diri dengan kemampuan. Ya, dalam psikotronika, ya, setiap orang punya bekal dan itu kita latih. Lalu kita kembangkan dan dimanfaatkan agar dia punya kemampuan. 3 aspek itu, kemampuan aspek keamanan, aspek kesehatan, termasuk juga aspek tadi kesejahteraan. Ini kita jadikan satu agar manusia itu hidup dengan bekal untuk menghadapi keseharian dan masa depannya. Itu maksud konsep ini. Ya, pertama dalam sistem psikotronika itu ada tingkatan S1. Di situ disebut kemampuan dasar. Dalam bahasa ininya disebut aku bisa. Ya, agar setiap orang itu nanti bisa menggali kekuatan diri dan punya bisa kemampuan dari aspek bela diri dasar, pengobatan dasar dan bisnis dasar. Nah, diharapkan merupakan supaya dia lebih yakin terhadap ilmu ini. Kedua, S2 pendalaman. S2 itu ada 3, yaitu S2 bela diri, di mana dilatih lebih dalam lagi tentang aspek bela diri supaya dia punya piawai dalam mengatasi keamanan, baik untuk dirinya sendiri termasuk juga untuk menolong orang lain. Lalu S2 pengobatan, di mana manusia punya kekuatan untuk melakukan self healing, ya, agar dia mampu merevitalisasi tubuh dia agar bisa menyehatkan diri sendiri. Termasuk dilatih lagi agar dia bisa mengobati orang lain, bisa dijadikan suatu amal soleh untuk membantu orang lain. Yang ketiga adalah aspek bisnis, ya, di mana kita punya kemampuan kecerdasan dan punya kesabaran dan kejujuran. Diharapkan dengan kemampuan itu diharapkan dia bisa mampu menciptakan nilai tambah untuk mensejahterakan dirinya yang bernilai barokah. Ya, nah, sistem ini akan memperkuat dia mendalami ilmu ini. Terakhir adalah S3, ya. Di dalam S3 itu kita menyangkut aspek spiritualistik. Kita bukan hanya rasional juga tetapi spiritualistik supaya ada nilai-nilai keberkahan. Di mana dalam S3 itu bagaimana teknik mendekatkan diri dengan Tuhan. Kebetulan saya muslim, ini khusus untuk muslim, ya, menjadi manusia yang aku bukan siapa-siapa. Segala yang kumiliki hanya titipan Tuhan, aku hanya hamba Tuhan. Di mana di situ kita akan melepaskan semua atribut tentang harta, jabatan dan sebagainya. Ini akan membuat kita menjadi hamba, ya, dan diharapkan dengan demikian kita akan bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Seperti itu. Dengan banyaknya manfaat yang didapatkan jika kita mempelajari psikotronika, tentu saja psikotronika wajib untuk kita ikuti agar hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam pelatihan psikotronika, kita tidak hanya diajarkan bagaimana berpositif thinking dan ikhlas saja, akan tetapi kita juga dapat mempelajari ilmu bela diri yang tanpa melukai lawan, mempelajari bagaimana caranya mengalihkan niat jahat seseorang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan pemirsa, setelah kita mendapatkan banyak sekali teori tentang bagaimana kita mengendalikan energi positif, energi negatif, banyak hal, sekarang saatnya kita melaksanakan praktek di mana kita akan menguasai energi kita sendiri. Ingin tahu seperti apa? Ikuti. Beginilah suasana pelatihan psikotronika.
Saat peserta diajarkan untuk mendorong lawan dari jarak jauh tapi tetap tidak melukai lawan. Nah pemirsa, ini merupakan suasana pelatihan psikotronika di mana para peserta diajarkan untuk mengalihkan niat jahat seseorang dan dialihkan menjadi gagu, menangis, bahkan bisa juga menjadikannya tidur. Nah, yang ini para peserta diajarkan untuk dapat mengobati orang yang sedang sakit. Bisa sakit flu, batuk, maupun sakit kepala. Selain itu, para peserta juga diajarkan untuk mendeteksi bagaimana tubuh mana yang sakit dengan cara dipijit. Selain diajarkan untuk mengobati orang yang sakit, peserta juga diajarkan caranya menghentikan kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan maupun merokok. Yang pertama itu saya penasaran itu melihat dari acara di TV itu penasaran, itu yang pertama. Kemudian setelah saya baca-baca itu ada hubungannya dengan perbaikan akhlak. Ternyata dari materi yang tadi pagi itu saya ikuti memang betul ada materi-materi yang berhubungan dengan perbaikan akhlak seperti materi sabar, ikhlas, dan itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh manusia sebenarnya, sehingga saya dari tadi itu memang sangat serius sekali dalam mengikuti itu. Yang saya inginkan yaitu satu, mungkin itu tadi informasi tentang teori yang dari psikotronika, memang itu saya sangat membutuhkan sekali. Yang kedua, saya secara merasakan sendiri, sehingga bukan hanya cerita, bukan hanya melihat gambar rekayasa dan sebagainya. Tadinya saya mengira rekayasa. Terus terang saja tadinya saya melihat di TV, melihat di YouTube dan sebagainya. Hati kecil saya, ini rekayasa. Baik. Ternyata setelah saya mengikuti dan merasakan sendiri, ternyata memang tidak rekayasa. Ya, dan pemirsa, tadi adalah sekilas juga cuplikan dari kegiatan psikotronika yang rutin juga dilaksanakan. Ketika Anda tertarik, nanti bisa langsung bergabung. Dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita mengenai bagaimana ilmu kehidupan ini dipelajari dalam psikotronika dan akan menjadikan modal bagi Anda untuk melaksanakan aktivitas Anda sehari-hari dan tentunya untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi begitu. Dan kita akan masuk kepada dunia bisnis, pemirsa. Ketika ilmu kehidupan tidak berperan di sana, ternyata unsur-unsur penipuan, bahkan kerugian pun juga akan Anda dapatkan. Kira-kira bagaimana psikotronika berperan di sini? Pak Arif yang akan menjawab. Silakan. Ya, di dunia bisnis cukup pelik ya, dan juga cukup kejam kadang-kadang. Ya, timbul saling sikat, saling sikut, bahkan saling menghantam mereka, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Persaingan tidak Ya, sehat begitu persaingan ya? tidak sehat. Dan juga banyak sekali upaya-upaya untuk manipulasi, kebohongan, Jadi ya, bahkan dengan iming-iming sebagainya. Dalam psikologi kita mampu membaca karakter mereka, termasuk deteksi kebenaran, ucapan dan sebagainya. Nanti diajarkan supaya mereka bisa tahu mana orang yang jujur, mana orang yang tidak jujur. Termasuk juga menghadapi proteksi terhadap dunia bisnis seperti upaya santet ya terhadap usaha kita, ya. Walaupun dalam dunia nyata ini kelihatannya kok masih ada ya. Betul. Kenyataan seperti itu, Ya. seperti
toko disantet sehingga sepi, ya. Lalu warung kita juga sepi dan sebagainya, bahkan karyawannya disakit, bahkan kita disakit. Itu persaingan. Jadi ini yang ada. Dalam psikoterapi kita ajarkan untuk bagaimana mengatasi bentuk-bentuk proteksi seperti itu. Ya, di samping juga kepiawaian kita dalam negosiasi, dalam lobby itu diajarkan. Ya, jadi ini yang dilakukan dalam ilmu kehidupan yang tidak diajarkan di dalam konteks ilmu sekolah bisnis. Ya, termasuk dia tadi menghadapi serangan santet dan bisa kita atasi seperti itu. Nah, diharapkan dengan kemampuan ini dia bisa siap menghadapi segala bentuk kendala yang ada dalam konteks bisnis, baik menghadapi kejahatan yang kelihatan maupun kejahatan yang nggak kelihatan. Ini yang diharapkan dalam psikotronika. Betul. Sekarang yang mungkin jadi persoalan di masyarakat kita saat ini adalah bagaimana psikotronika itu bisa berperan untuk mereka yang berprofesi sebagai pejabat ini Pak Arif. Karena kita banyak persoalan yang muncul dari para wakil-wakil rakyat ini justru berperan kemudian menempati posisinya tanpa ilmu begitu, dan akhirnya rakyat juga yang harus mendapatkan imbasnya. Ini kira-kira bagaimana psikotronika punya andil di sana? Ya, seorang pejabat dalam ilmu kehidupan kita berikan itu untuk karismatik supaya dihormati, disegani. Dan juga terhindar adanya suatu ABS ya, laporan asal Bapak senang. Jadi merasa bahwa mudah dibohongi dan sebagainya. Nah, dalam psikotronika dia punya kemampuan karismatik, dia tahu mana anak buah dia, staf-staf yang bohong dia tahu, termasuk juga bisa diatasi seperti itu. Nah, ini yang terjadi, sehingga otomatis laporan-laporan dia itu rata-rata dimanipulasi, ya dia bisa tercegah di situ. Termasuk juga dia disenangi masyarakat dalam konteks pejabat, menjadi pribadi yang disenangi rakyat, otomatis dia menjadi tokoh nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang penting bagi para pejabat, baik pejabat birokrat dan sebagainya, baik yang di pemerintah maupun di desa ya, sebagai tokoh masyarakat sebagainya. Dengan demikian dia menjadi pribadi yang menyenangkan buat rakyatnya, sehingga otomatis dia akan dipercaya kembali nanti kelak kalau dia bisa memimpin ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Dan pemirsa, memang kita berbicara mengenai ilmu kehidupan ini sangat menarik sekali ketika kita memahami bagaimana perannya, karena itu akan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang mandiri dalam berbagai aspek. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik, pemirsa, kembali bersama kami dalam Dialog Psikotronika, dan kita akan mencoba memasuki fase-fase yang mungkin ini dihadapi oleh banyak kalangan remaja, bahkan juga bujangan saat ini yang menemukan persoalan-persoalan yang mereka tidak menduganya. Ini untuk bujangan mungkin sulit sekali Pak Arif untuk mendapatkan jodoh karena mungkin kurang ilmu begitu. Remaja mungkin juga sama saja, ketika ilmu mereka tentang kehidupan minim pun juga akhirnya terjerumus pada bagian hal-hal yang negatif, bahkan mungkin menjadi nakal seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak Arif nanti peran psikotronika? Ya, banyak sekali bujangan kita sulit mendapatkan jodoh ya, baik wanita maupun pria. Nah, dalam psikoterapi diajarkan bagaimana secara rasional mereka memilih bibit bobot bebek, termasuk juga karakter, termasuk juga energi dia, supaya menjadi pribadi yang baik. Karena kalau salah pilih mereka akan sulit. Kedua juga kita akan melengkapi ilmu daya tarik supaya mereka memiliki aura ya, supaya timbul daya tarik. Karena belum tentu juga orang cantik itu menarik. Ya, dalam psikotronika itu wajah biasa saja kalau kita memiliki energi, dia akan menjadi daya tarik. Jodoh ditentukan bukan kecantikan tapi daya tarik. Nah, dengan demikian akan mempermudah orang untuk tertarik, baik sebagai laki-laki menjadi orang yang karismatik dan wanita tertarik, termasuk wanita ya, menjadi menarik, menjadi senang wajahnya dilihat dan sebagainya. Di samping juga kepribadiannya. Itu dengan demikian akan mudah sekali untuk berkomunikasi, saling bicara dan juga mendekatkan untuk menjadi rencana ke depan menjadi nikah. Itu diharapkan psikotronika. Dengan demikian jangan sampai menjadi bujang lapuk ataupun perawan tua. Iya, betul. Nah, itu. Yang kedua masalah anak ya. Ini yang menjadi masalah ini. Karena orang tua juga makin kesel karena anak kita itu menjadi orang yang pembangkang, suka ngeselin orang, ya, nakal dan sebagainya, nakal ngelawan sama orang tua,
nakal terhadap juga keperlahian, ada geng motor sebagainya. Dalam psikoterapia kita sadarkan mereka, kita kunci perilaku buruk dia, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan marah, merokok, emosional, termasuk narkoba kita kunci supaya menjadi remaja yang baik, termasuk juga memiliki akhlak yang baik. Dengan demikian, bagi orang tua akan mudah nanti untuk mengelola, memanage anak kita dengan baik. Karena apa? Kita berikan ilmu untuk supaya dia memperbaiki perilaku buruk, termasuk juga mengendalikan emosional dia. Karena fase itu emosional, termasuk penasaran mencari identitas diri, cukup kuat. Sehingga tidak menjadi masalah, termasuk juga dia akan kemampuan memilah teman yang baik, supaya nanti dalam pergaulan kasarian tidak salah teman. Karena kebanyakan remaja kita itu cenderung kalah salah teman sehingga terpengaruh. Dia kadang-kadang baik di rumah tetapi kadang-kadang di luar menjadi masalah. Betul. Nah, ini diharapkan psikoterapia dia mampu memilih teman-teman yang baik sehingga dia menjadi pribadi yang baik juga dan tidak akan memilih terpengaruh oleh teman-teman yang jahat. Sehingga tidak menjadi pikiran bagi orang tua. Itu diharapkan. Untuk pendidikan anak dalam artian untuk menjaga biar tidak sampai pada kenakalan remaja ini diupayakan sejak dini gitu Pak Arif, atau mereka yang ternyata sudah nakal terlebih dahulu bisa juga diperbaiki? Bisa. Jadi dalam psikoterapi memang yang bagus itu rekomendasi usia 15 tahun. 15 tahun. Itu fase-fase rawan ya. Bagi orang tua fase yang paling merepotkan karena dibiarkan dia lari, ditekan dia menjadi orang yang tertekan. Nah, diharapkan dalam psikoterapia kita akan punya kemampuan untuk hal demikian supaya anak itu menjadi pribadi yang baik. Termasuk juga orang tuanya, sebaiknya orang tuanya ikut belajar. Nah, itu dia. Supaya mampu mengendalikan anak tersebut. Kalau sama-sama punya ilmu otomatis sama-sama tahu, bisa nyamakan frekuensi sehingga saling bisa kendalikan. Jadi apabila anak itu terlalu berlebihan kita bisa tarik untuk baik dan sebagainya. Jadi masing-masing bisa saling kerjasama. Nah, diharapkan orang tuanya belajar, anaknya belajar, istrinya belajar sehingga menjadi membentuk keluarga yang kemampuannya ada. Betul. Jadi bukannya sekedar pengetahuan saja tetapi punya kemampuan metafisika supaya dia bisa mengendalikan membentuk keluarga yang baik seperti itu. Baik, ketika anak kemudian belajar, orang tua belajar, kenapa masih saja kita temukan contoh-contoh kekerasan ini Pak Arif? Entah itu ayahnya yang mungkin punya kebiasaan marah kepada istri maupun anak, atau mungkin istri sendiri yang kayaknya pasrah saja dengan kondisi dia sebagai korban kekerasan begitu. Bagaimana psikoterapia berperan di situ? Ya, dalam psikoterapia itu masing-masing nanti diberikan kemampuan. Jadi kalau dia seorang wanita ikut training psikoterapia, dia mampu mengendalikan kekerasan supaya tidak terjadi timbul ya. Karena dalam psikoterapi orang marah dibatalkan tidak marah. Termasuk juga kekerasan terhadap pukulan. Dia bisa membatalkan orang mukul. Dengan demikian tidak ada lagi namanya kekerasan termasuk amarah. Kita bisa kunci gagu. Dengan demikian siapapun yang memulai kita bisa kunci. Termasuk juga mulai dari suami yang kekeras ya kita bisa kendalikan wanitanya dan sebaliknya. Nah itu diharapkan masing-masing akan menyadari diri bahwa nggak penting itu semua dan akan menimbulkan masalah karena pintu awal adalah konflik kemarahan. Nah dalam psikoterapia kita ingin menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang tidak suka marah dan juga tidak melakukan kekerasan dan sebagainya. Ini yang diharapkan melalui konsep ini. Luar biasa. Mungkin ini adalah yang kita kupas sekian dari sekian banyak lebih Pak Arif ya yang mungkin bisa dihadapi baik itu dari berdagang, bisnis, keluarga, kemudian masalah remaja dan masalah kenakalan seperti itu. Kita coba sekarang masuk kepada fase bagaimana training psikotronika ini nanti akan dilaksanakan begitu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana ketika nanti Pak Arif akan memulai pelatihan itu untuk mengajarkan kepada para peserta yang baru bergabung mungkin bersama kami di psikotronika tentang ilmu-ilmu kehidupan Pak Arif. Ya, pertama adalah kita rubah mindset, pola pikir dia. Supaya dalam kehidupan kita hijrah kepada sistem hidup positif. Karena dasar hidup kita harus positif. Dimana kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan negatif kita rubah. Mengikuti konsep psikoterapia yaitu harus memiliki 5 kemampuan dasar berperilaku. Pertama, terbiasa berpikir positif. Ini pertama. Kita rubah menjadi orang yang prasangka baik. Yang kedua, tutur kata, baik tulisan maupun tulisan. Berperilaku, bernafkah positif. Di situ awalnya supaya nafkah kita barokah, supaya tidak menimbulkan emosional tubuhnya negatif. Yang keempat, pergaulan teman. Kita punya kemampuan berteman dengan yang baik sehingga langkah akan ke depan lebih baik. Kedua adalah kita berikan suatu kemampuan mereka bahwa berlakulah sebagai watak khalifah. Ya, dia harus berlatih diri memiliki watak khalifah.
menjadi pemimpin yang akan memimpin dirinya sendiri ya dengan selalu berdasarkan kecerdasan dan kejujuran. Jadi kita lihat kecerdasan dia dengan rumus yang ada termasuk kejujuran dengan mengunci panca indera supaya tidak bisa marah lagi, tidak bisa bohong lagi, tidak suka kekerasan sebagainya. Itu kita latih. Dia lalu diberikan ilmu kemampuan supaya dia bisa menghadapi kehidupan sehari-hari. Itu aspek bela diri, keamanan. Kedua aspek pengobatan supaya dia sehat, termasuk aspek kesehatan, berbisnis supaya dia mampu menciptakan nilai tambah. Lalu dibuktikan dalam aspek-aspek praktek nanti bagaimana energi kita bisa memunculkan kemampuan tadi. Sehingga dibuktikan sesama training, lalu sebagai bekal ke depan dia setelah training dia bisa aplikasikan segera. Karena dalam psikotonika itu bukan hanya dirubah kesadaran dia menjadi pribadi yang baik, tetapi juga diberikan kemampuan supaya dia bisa benar-benar bisa merubah. Ketiga adalah diberikan suatu kepercayaan diri. Karena di situ dipraktekkan di antara peserta supaya benar-benar teruji, benar terbukti. Ya, dengan demikian setelah pulang training dia bisa mengaplikasikan dan menggunakan sistem psikotonika menjadi pribadi khalifah yang baik. Ya, kalau tadi sudah berbicara mengenai setelah mengikuti training psikotronika begitu Pak Arif ya, bahwa akan ada jaminan begitu nanti kehidupannya pasti akan lebih baik lagi begitu, atau tergantung orangnya juga ini Pak Arif? Ya, dalam psikotronika kunci dua, terlatih atau tidak terlatih. Jadi mereka terlatih akan piawai dia menghadapi menggunakan ilmu psikotronika. Ibarat pisau itu, dia selalu diasah. Dipakai, diasah. Termasuk juga dikembangkan tingkatannya. Ikut S1, S2, S3. Termasuk juga ikut pembinaan jangka panjang, yaitu temu alumni. Dengan demikian, siswa itu alumni kita nggak lepas begitu saja. Baik. Ya, dia butuh proses yang panjang mengikuti konsep ini, termasuk juga pertemuan alumni yang kita kerap lakukan, supaya bisa lebih mantap lagi dan juga bisa lebih tajam lagi dalam penggunaannya, supaya dia bisa terdorong untuk mengaplikasikan secara luas. Ya, di samping juga kenaikan tingkat, dan juga dia harus dilatih mandiri di rumah. Karena nanti diberikan rumus-rumus latihan di rumah supaya dia bisa mengasah kemampuannya, termasuk juga didorong untuk beramal, melakukan perbuatan baik supaya ilmunya itu akan terpraktekkan. Karena dasar psikotonika adalah tadi bukan hanya ilmu tapi diamalkan dan dikembangkan terus menerus sehingga otomatis manfaatnya lebih luas. Karena kita harapkan para alumni kita benar-benar bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya maupun buat masyarakat. Itu diharapkan dalam psikotonika. Oke, biasa. Dan kita coba menyamakan konsep ini Pak Arif terkait dengan ilmu pendidikan kita sekarang dengan ilmu kehidupan yang ada. Ini sebenarnya bedanya di mana sih Pak Arif? Ya, pertama tadi bedanya sangat jelas. Kalau muara dari ilmu kehidupan itu muaranya 3. Ya, pertama aman, sehat dan sejahtera. Sehat dan sejahtera, baik. Nah, selama ini pendidikan tidak mengacu pada aspek aman, sehat, sejahtera. Hanya bersifat normatif, pengetahuan-pengetahuan yang ada, sehingga dalam kehidupan terjun dalam kehidupan itu bingung menghadapi aspek keamanan, dia bingung ya, aspek nilai bisnis kesehatan bingung, termasuk juga aspek kesehatan dia bingung. Nah, dalam psikotonika kita inginkan bahwa kita lengkapi ilmu ini menjadi ilmu kehidupan supaya dia bisa punya kemampuan bela diri, supaya bisa lebih tenang keadaan dirinya, termasuk juga terhadap ancaman-ancaman yang langsung maupun tidak langsung. Itu bagian dari kehidupan. Kedua, dia punya kemampuan ngobatin supaya bisa memulihkan dirinya, termasuk juga keluarga dan istrinya, supaya lebih sehat. Ya, jangan-jangan sekali-sekali ke dokter lama-lama habis juga duitnya kan. Ketika dia punya kemampuan kecerdasan dan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah tinggi, ya baik sebagai suami, sebagai penanggung jawab, termasuk juga istri dilibatkan untuk nilai tambah, supaya mereka saling membahu dan saling sejahtera. Itu yang ada ilmu, itulah disebut ilmu kehidupan. Jadi bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kemampuan-kemampuan yang langsung kita rasakan mengacu kepada kehidupan aman, sehat, sejahtera. Makanya setiap orang harus dilengkapi dengan ilmu bela diri, ilmu penyembuhan diri, termasuk juga ilmu bisnis supaya hidupnya lebih tentram. Ya, pemirsa, ini artinya bahwa ini sesuai dengan slogan yang dibawa oleh psikotonika sendiri, yaitu ayo mandiri pasti bisa. Jadi tidak akan ada ketergantungan lagi begitu Pak Arif ya. Dan memang diharapkan semuanya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan ilmu-ilmu kehidupan yang sudah dipelajari dalam psikotonika. Dan pemirsa, mohon maaf sekali nampaknya waktu juga harus memisahkan kita dalam obrolan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali Pak Arif atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lebih baik lagi begitu ya. Dan kami juga informasikan kami dari Hotel Gracia, Jalan S. Parman nomor 29 Semarang, tepatnya di depan pom bensin Gajah Mungkur. Langsung untuk Anda, dan mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pada kesempatan kali ini. Saatnya saya Hanif Miftahudin beserta seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah setia bersama kami. Sampai jumpa.